Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Najah TV, senang sekali kita berjumpa lagi. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dua Buya pada malam hari ini, yaitu bersama Buya Desmond MA dan juga Buya Faisal Abdurrahman LCMA. Ini dua Buya nih malam hari ini. Insyaallah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Taufik. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Buya, malam hari ini kita berbincang-bincang Buya terkait sekarang ini lagi viral Buya. Ya. Jadi viralnya ini itu banyak dari kaum muslimin itu justru dia mencari kedamaian, mencari ketenangan. Itu yang katanya istilah kerennya itu seperti meditasi, Bu ya. Jadi dia mungkin dapat inspirasi dari cara orang lain untuk mencari, yang katanya sih itu untuk mencari kedamaian hati dan mencari kebahagiaan. Nah, dengan cara melakukan meditasi. Nah, kalau kita lihat dari tinjauan agama Islam, seperti apa Islam melihat mengenai meditasi ini? Mungkin kepada Ustaz Desmond dulu. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair, Bang Taufik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah wa ba'du. Pemirsa Najah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana antum berada, azillahu wa yakum jami'an. Ya, kalau kita cermati apa yang kita lihat akhir-akhir perkembangan kekinian ini di berbagai media, kita lihat adanya bincang-bincang dan juga kita sayangkan adanya statement yang mengatakan untuk mencari ketenangan batin itu sudah ada cara, yaitu dengan mengadakan semacam ritual atau semacam pengobatan terapi lah ya, terapi yang namanya terapi ya, terapi atau meditasi ya kan. Di mana tinjauannya dalam syariat kita? Nah, ini yang perlu kita dudukkan permasalahannya ya. Islam memandang bahwasanya segala sesuatu yang untuk kebaikan diri kita, pada hukum asal itu kan mubah ya, untuk kebaikan, untuk cara mencari wasilah untuk memberi kesehatan ya, untuk kesehatan diri, kesehatan jiwa. Namun tentu harus kita lihat ukuran standar syariatnya, karena nanti kita lihat bahwasanya semacam ada hal-hal yang mungkin nanti dilakukan itu bertentangan dengan syariat Islam dan bahkan meniru-niru ya, meniru-niru dari kebiasaan ritual agama lain. Dan Rasulullah SAW telah tegaskan bahwasanya Nabi katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum itu termasuk kaum itu, ya kan. Nah, sekarang karena Islam sudah menjelaskan kepada kita bagaimana untuk mencari ketenangan jiwa, ketenangan batin itu ya dengan cara yang telah disyariatkan dan dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Di antaranya adalah kita memperbanyak zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah, tenang, hati akan menjadi tenang. Nah, ini kan sudah resep ya. Jadi sebetulnya konsep untuk mencari ketenangan batin itu dalam agama kita sudah sempurna ya. Jadi untuk apa kita mencari cara-cara lain yang katanya itu untuk menenangkan jiwa, menenangkan batin ya. Karena kita lihat di sini ada dalam tinjauan agama kita juga ada satu kelompok di dalam Islam ini, bahwasanya mereka itu mengadakan uzlah ya. Uzlah itu menyendiri, bersepi-sepi ya. Tidak mau lagi sibuk dengan urusan dunia ini. Nah, ini di dalam Islam tidak boleh uzlah ini. Ya, mereka mengecilkan diri ya, tidak sibuk lagi dengan urusan dunia, menyepi di tempat yang sunyi ya, bertapa atau menyendiri ya. Nah, ini di dalam Islam tidak ada hal-hal seperti ini dibolehkan. Ada mereka mengatakan dulu Nabi bertahanut ya. Bertahanut itu di Gua Hira, itu sebelum beliau diangkat menjadi rasul, qabla bi'tsah
Iya. Nah, melihat bagaimana kelakuan orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang jauh dari peradaban kemanusiaan. Dan dia tidak rela Rasulullah itu, Nabi Muhammad melihat kebiasaan, maka dia menyendiri. Menyendiri di situ adalah untuk bagaimana mencari keterangan batinnya. Kemudian itu adalah setelah turun wahyu yang mengangkat beliau menjadi Rasul, maka dia tinggalkan. Kembali dia ya menyampaikan risalah dakwah tauhid ini. Nah, jadi kita lihat hal yang dilakukan di semacam meditasi, mengosongkan pikiran, ya. Kemudian ada datang ketenangan batin setelah itu. Kita sayangkan nanti ritual seperti ini, cara seperti ini ada dilaksanakan oleh ritual agama tertentu. Nah, ini yang kita agama lain ya. Ya, agama lain. Tapi yang jelas di dalam Islam, Ya. di dalam Islam Di dalam Islam tidak ada hal seperti ini. Ya. Artinya untuk mencari ketenangan batin ini ya dengan zikir kepada Allah, ya kan? Dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah SWT. Iya. Memang ada nanti olahraga itu ya untuk kelar fisik, ya kan? Selagi tidak itu niatkan untuk misalnya untuk olahraga ya, bukan untuk cara-cara tertentu dalam agama mereka ini. Nah, ini kan kita harus kaji ini. Nah, jadi tadi Buya menyinggung mengenai olahraga. Ya. Nah, kita ke Buya Faisal nih. Ya. Buya, memang kalau kita hubungkan dengan olahraga, itu kan ada beberapa olahraga yang katanya bisa untuk menenangkan hati. Seperti istilahnya ada olahraga yoga itu Buya, atau semacam seperti yoga itulah yang untuk yang olahraga ada meditasinya. Yang dalam Islam sendiri itu gimana, Pak ya? Dan dia dihubungkan dengan olahraga tadi. Gitu. Ya, pertama kita harus melihat apa yoga itu. Apakah yoga itu semacam bentuk latihan pernapasan? Apakah yoga itu juga ada kesamaan dengan meditasi ya? Ya. Kalau kita lihat yoga itu sendiri ya bukanlah berasal dari negeri kita ini, tapi dari luar negeri ya. Dia hampir serupa dengan model meditasi yoga tadi, namun mungkin ada beberapa bentuk keliruannya ya. Kita sudah punya, Islam itu sudah punya, kenapa kita pakai yang lain? Tak ada zikir. Kalau olahraga ya ada silakan lakukan, asal tidak menyalahi syariat atau tidak ada bacaan-bacaan tertentu, unsur-unsur ibadahnya ya. Ini akan mengkaburkan sebuah olahraga. Olahraga itu ada suatu hal yang mubah, lakukan apa saja asal tidak ada hal-hal yang berbau syariat yang diyakini. Umpamanya ketika pernapasan itu dia membaca Fatihah untuk menguatkan perutnya atau segala macam. Itu tidak ada. Olahlah sendiri napas kita dengan Bismillah, ya sudah. Nah, ada lagi bentuk konsentrasi yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini banyak model-model senam pernapasan yang itu katanya olahraga, ternyata dia nanti tujuannya untuk menumbangkan orang dari belakang semacam. Iya. Nah, itu kadang dihubungkan dengan agama, Bu ya. Nah, itu persoalannya. Itu yang menjadi persoalan. Jadi sekarang ini orang membawakan sesuatu itu mengklaim itu bagian dari agama atau Islam membenarkannya. Kalau itu adalah kebiasaan orang-orang agama lain yang diadopsi dari mereka umpamanya kan, kita kan dilarang untuk tasabbuh, menyerupai suatu kaum. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka tadi. Karena menyerupai mereka, ibadah mereka
ya mereka mempusatkan perhatian kepada itu, setelah letak kekeliruannya. Rasulullah SAW dulu beliau ketika di Gua Hira, ya, beliau bukan bertapa, bukan meditasi, namun datang wahyu kepada beliau, beliau menyendiri di situ. Tidak ada beliau membaca apa-apa. Datang malaikat Jibril. Iqra, bacalah. Ketika itu Nabi mengatakan, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Lalu diajarkan oleh Jibril membaca sehingga dia bisa membaca. Ya. Namun Nabi hanya melakukan sekali itu aja. Tidak Nabi ulangi setelah itu di sana. Kalau memang itu adalah diperintahkan, tentu Nabi mengulangi lagi, datang lagi ke situ. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga. Tapi nyatanya cuma sekali itu ya. Iya. Intinya adalah kita murnikan yang ibadah itu ibadah, yang mubah itu mubah. Iya. Tidak kita campur dengan yang berbau agama. Tidak disangkutkan lah istilahnya dengan agama. Artinya kalau seandainya dia hanya, contoh misalnya Bu ya, dia melakukan yoga ya, maksudnya tidak dikaitkan dengan agama, itu bagaimana Bu ya? Ya kita harus pelajari dulu lebih detail yoga itu apa. Dari mana sumbernya, bagaimana sejarahnya. Saya belum bisa menghukum pasti karena pendalamannya belum lagi. Tapi bila kita telusuri literatur bahwa yoga itu tidak berasal dari Islam, namun diabduksi dari agama lain. Pasti ada ritual-ritualnya yang hubungannya dengan agama lain, ya. Nah, kemudian kita kembali ke Buya Desman. Ya. Buya, apa sebenarnya yang terjadi sehingga banyak dari kaum muslimin itu mencari cara alternatif tadi, Buya? Sehingga kok dia menemukan kok jadinya meditasi yang dia mendekatkan diri kepada Sang Khalik itu. Nah, apa yang terjadi itu? Nah, begini ya, fenomena ini kan sudah mengejala, Bang Tobi. Artinya Islam, agama kita itu sudah sempurna ya. Dalam hal kita mencari sakinah, ketenangan jiwa, as-sa'adah ya. Itu sudah dibimbing oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita tip-tip kita untuk mencari yang namanya sakinah, ketenangan jiwa itu. Ya. Ini bahasan kita memang banyak, itu kaitan kita membahas tentang ya kayak seperti juga Syekh Ibrahim Ar-Ruwaili, beliau intens dalam itu bagaimana kiat-kiat meraih sakinah, itu ketenangan. Maka di dalam Islam sudah sempurna. Ya. Tinggal lagi sekarang ini adalah ketidakpercayaan dan mungkin mencari sensasi. Ya. Ini kita lihat ya, mencari sensasi dengan artinya dia dengan membuat statement seperti ini seolah-olah di Islam itu belum ada. Ya. Padahal jauh-jauh Islam sudah menjelaskan bagaimana untuk mencari kebahagiaan. As-sakinah mawaddah itu di mana? Ya, ketenangan jiwa, rasa kasih sayang. Bagaimana kita meraih sa'adah itu ya dijelaskan. Nah, maka ini kalau jelas ibadah kita itu benar ya, ibadah kuncinya itu kan adalah ibadah. Kalau ibadahnya sudah sebenar dengan syariat, tinjauan syariat, itu akan mendatangkan ketenangan. Iya. Ya. Tapi kalau ibadahnya belum benar ya, hanya semacam seremonial atau semacam hal-hal yang hanya ritualitas saja, tidak masuk ke dalam jiwanya, maka ibadah itu belum arti kepadanya. Nah, bagaimana pemaknaan sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu bisa mendatangkan ketenangan itu. Nah, jadi kita tidak akan perlu lagi mencari konsep-konsep lain di luar Islam untuk mencari ketenangan batin. Sudah lengkap, syamil, mutakamil, sudah sempurna, sesempurnanya. Ya, kita dilatih untuk mencari ya dalam rangkaian etape ibadah semua yang kita lakukan itu ya, kita laksanakan sholat ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal. Ya, ini kan sudah masyhur hadisnya. Bahwasanya Rasulullah SAW setelah dia sibuk mengurus Nabi itu,
sibuk dengan ngurus kepala, dia itu seorang kepala negara, seorang nabi, seorang pemimpin, ya, seorang kepala rumah tangga, ya. Itu kan besar. Bagaimana begitu tanggung jawab dan kesibukan Rasulullah SAW, ya. Bagaimana dia seorang kepala negara, menerima duta, tamu negara lain, kemudian mengatur siasat perang dan segala macamnya, mengatur kepemerintahan, ya. Dan apa kata Rasulullah kepada Bilal? Arih Nabi Salah ya Bilal. Arih Nabi Salah ya Bilal. Istirahatkanlah kita dengan solat wahai Bilal. Nah, dengan itu solat itu dia mendatangkan kekhusyuan. Jadi ada tiga. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menurut itu waktu itu bagus 33 kiat untuk meraih khusyuk dalam solat. Nah, di kekhusyuan itu akan mendatangkan sakinah, ketenangan jiwa. Nah, itu baru ibadah solat, ya. Maka di ibadah di solat itu saja sudah cukup untuk kita menjadi ketenangan batin. Belum lagi ibadah-ibadah lain. Kita laksanakan ibadah puasa dengan ibadah puasa Ramadan, ya, dengan kepenatan kita, ya. Tapi dengan diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, akan mendatangkan kelezatan, ya, kelezatan yang tiada tara yang kita rasakan. Bagaimana kebahagiaan yang kita rasakan saat kita berbuka puasa. Lis-shaimi farhatan yafrahuma, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqarbihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Kan beliau katakan dua kebahagiaan yang didapatkan orang berpuasa itu dua kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Terkala dia berbuka, berbahagia dengan perbukaannya, nanti bertemu dengan Rabbnya, dia berbahagia dengan bertemu dengan Rabbnya. Lihat manasik haji, manasik umroh. Kenapa orang untuk berpenat-penat berpayah di bawah terik, ya? Nah, ya lihat itu berkumpulnya kaum muslimin jutaan banyaknya di padang Arafah, ya, berjalan kaki berdebu. Untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan itu sakit lihat. Walaupun berjalan berkilo-kilo tapi merasakan kebahagiaan. Lihat, Masya Allah. Nah, akankah kita meniadakan proses yang sempurna itu dalam Islam, kemudian kita mencari metode lain di luar Islam ini? Na'udzubillah min dzalik. Nah, berarti itu namanya belum yakin dengan apa yang kita miliki dalam agama kita ini. Nah, berarti istilahnya belum memahami, berarti ya. Ya, kalau dia merasa puas dengan metode-metode lain yang di luar dalam tinjauan kita, ya, apalagi nanti itu jelas-jelas tradisi atau ritual agama lain, ya kan? Ya, untuk mencari ketenangan batin itu artinya dengan cara tertentu, dengan waktu tertentu, kemudian mengosongkan pikiran, kemudian ya dengan acara-acara tertentu, kemudian dia melakukan pekerjaan itu, dikhawatirkan itu sudah mengikuti tradisi dan penyembahan dari agama lain. Apalagi sempat dia meninggalkan tambah jauh dari agama. Ya, apalagi jauh dari agama. Sahih. Insyaallah. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal ketergelinciran hati kita, ya. Apalagi kita yang telah diberi hidayah oleh Allah kepada Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita mencari jalan lain untuk mencari ketenangan. Ini luar biasa. Semoga Allah menjaga hati kita, ya Bu ya. Iya. Kalau Buya Faisal sendiri itu melihat bagaimana Buya? Istilahnya apa yang terjadi itu dengan jiwa seorang muslim sehingga mencari metode atau mencari cara lain untuk mencari kebahagiaan atau untuk metode menenangkan diri tadi, ya. Iya. Soalnya kita Islam itu kan sudah ada konsep dalam mencari ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi ketahui dengan zikir kepada Allah, hati akan jadi tentram. Ya. Wazkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, akan ingat kepadamu. Ya. Kemudian dengan cara mensyukuri nikmat Allah, orang yang bersyukur pasti akan tenang. Orang yang kufur tidak akan tenang. Dengan cara bersabar, dengan cara qanaah. Ini adalah jalan-jalan untuk ketenangan. Kalau kita melalui olahraga itu kita akan mencari ketenangan melalui meditasi tadi, jelas. Meditasi ini adalah budaya orang-orang Hindu kuno dahulu. Mereka yang melakukan tadi. Nah, orang-orang Islam yang mungkin mereka menganggap ini baik, mereka diadopsi lah.
Ada yang bertapa gitu ya. Yang bertapa itu. Tidak ada syariatnya bertapa tadi atau meditasi tadi. Ya. Itu adalah dilakukan oleh agama lain yang mana mungkin bagi mereka boleh saja, bagi kita sebagai umat Islam ini tentu kita punya. Iya. Nah, yang kita punya ini yang kita amalkan. Jangan yang punya orang kita amalkan. Karena dalam Islam itu dilarang menyerupai ibadah satu kaum. Ibadah nih beda dengan muamalah. Iya. Kalau yang menyerupai dalam hal muamalah, contohnya baju, sandal, semacamnya itu boleh aja. Selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kalau dalam suatu yang sudah dianggap dikenal itu ibadah atau syuhrah, maka kita tidak boleh meniru, menyerupai tadi. Sekarang ini kan tren-tren itu banyak. Meditasi lah namanya, yoga lah atau bagaimana. Artinya kalau kita ingin mencari ketenangan, carilah apa yang Allah ridai. Ridha Allah ada di situ. Kalau kita mencari ketenangan dengan jalan yang tidak diridai oleh Allah, yang tidak ada dasarnya, maka mustahil akan kita dapat ketenangan. Mustahil kita dapat ketenangan. Jadi ya pesan kita kepada orang-orang yang melakukan itu, ya kembalilah kepada asas atau dasar agama yang sebenarnya yang mengajarkan kalau ingin olahraga, berolahraga lah. Olahraga pernapasan namanya, tapi tidak dicampur dengan bentuk-bentuk ritual tertentu. Mungkin kayak ini kan, ini kan bentuk penyembahan ya. Ya seperti ini. Itu tidak ada. Itu hal-hal yang mukhalafah, menyalahi syariat atau tunduk seperti itu kan, menunduk, itu terlarang. Kalau seandainya ada orang ya dengan cara meditasi itu dia bisa menemukan kedamaian, tapi dengan cara yang sudah ditetapkan dalam agama kita dia tidak bisa menemukan kedamaian. Apa yang terjadi itu ya? Itu tidak menunjukkan kebenaran. Ya, karena ke hatinya tidak mau tunduk kepada apa yang disyariatkan, maka tunduk dia kepada yang tidak disyariatkan. Nuwallihi ma tawalla. Kami arahkan diri mereka kepada mereka berpaling. Itu kata Allah sendiri. Berarti bisa jadi Allah memalingkan hatinya, ya? Iya, memalingkan hatinya. Ketika diarahkan kepada sebenarnya tidak mau, dia tetap juga ini, ya Allah palingkan hatinya kemana dia yang dia mau. Iya. Itu. Makanya banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ketika diberikan hidayah, dia tidak mau, dia condongnya kepada apa yang dia mau. Ya, tidak bisa. Akhirnya dia berpaling dan hatinya mengarah kemana dia mengarah tadi. Nah, itu. Ya kayak ada orang pergi berobat. Saya kalau pergi ruqyah tidak ada hasilnya. Mau pergi saya kepada sebulan yang merangkul praktik pendukun. Alhamdulillah sehat. Karena hatinya berpaling ke situ. Ya Allah. Ya Allah uji dia. Namun yang kedua itu sebagai ujian bagi dia, apakah dia yakin atau tidak. Walaupun dia sembuh ya. Walaupun dia sembuh. Orang berobat ke dukun pun ada juga sembuh. Sama seperti tadi ya, meditasi bisa dia menemukan kedamaian. Pas dengan yang ditentukan, yang diajarkan oleh Rasulullah, dia justru nggak menemukan kedamaian. Iya. Nah, kembali kita ke Buya Desman nih. Ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Buya? Seandainya dengan fenomena seperti tadi ya, kadang-kadang kan ada juga orang yang tergoda gitu, ingin juga melakukan apa istilahnya, ingin pula melakukan meditasi atau hal-hal yang di luar agama kita tadi gitu. Nah, apa nih tips yang harus dilakukan? Tipsnya bagi kita, cukuplah syariat Islam ini yang menjadi tujuan pegangan hidup kita dan sebagai standar kita dalam meraih ketenangan, kebahagiaan itu tadi.
Kan dalam Islam itu sudah sempurna, sudah jelas dibimbing kita oleh wahyu dari Allah langsung. Allah yang menciptakan kita, yang tahu dengan kemaslahatan diri kita. Ya. Dan Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang sangat kasih dan sayangnya kepada kita. Tentu kita ya dengan sendirinya adalah mengikuti syariat yang diturunkan kepada kita dengan dibimbing kita oleh Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu. Nah, kunci dari semua itu Bang Taufik adalah, dan kita nasihatkan diri kita dan pemirsa semua. Ini Rasulullah memberikan resep kepada kita. Ada satu gumpal di dalam batang tubuh kita ini. Ya. Kata Rasulullah, "Alla inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya di dalam batang tubuh itu ada satu gumpalan, satu gumpalan, ya. Apabila satu gumpal ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila satu gumpal ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Itulah hati. Ya, hati kuncinya. Dia sebagai penggerak dan motor, ya, untuk semua. Maka hati ini harus kita bersihkan. Bagaimana tazkiyatun nufus yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu? Bagaimana mensucikan jiwa? Ya dengan ibadah kepada Allah. Ya, dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita akan bersih. Tidak akan bersih hati kita, tidak akan bening jiwa kita ini kalau kita mengikuti metode-metode lain. Dan itu hanya semu, hanya semacam dakwaan saja. Padahal hatinya itu kering. Nah, sebenarnya tapi karena lipstik dibungkus dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kebahagiaan, tidak ada itu sebenarnya. Padahal jiwanya sudah kosong. Ya. Maka niat di dalam tubuh kita ini kuncinya hati. Nah, kita akhir-akhir ini ada pula dihebohkan ada operasi hati, ya. Ya kan, ada operasi hati sehingga hatinya ditukar dengan hati orang agama lain, orang Hindu. Akhirnya apa? Nauzubillah waliyadzubillah min dzalik. Hati ini ditukar, kemudian ditukar dengan hati orang lain. Itu sama dengan HP, ya. Kalau casingnya sudah bagus tapi perangkat lunaknya sudah ditukar, itu enggak itu lagi. Berarti hatinya itu, berarti dia jadi murtad, keluar dari agama Islam. Ya karena hatinya itu sudah ditukar, softwarenya ditukar. Ya kita naudzubillah kasihan dengan semacam apalagi tokoh publik, ya. Masya Allah, naudzubillah min zalik, yang kita ya dipalingkan hati ini. Kenapa ditukar? Hati dengan hati orang kafir, ya kan? Ya. Insya Allah. Berarti ini tinggal casing tubuhnya, jiwanya tinggal. Nah, ini yang kita khawatir. Maka pelihara hati, ya, menjaga hati itu kenapa? Karena kunci seluruh penggerak amalan kita itu ada kuncinya. Maka kata Rasulullah katakan, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini jelas tegas Rasulullah katakan. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan seseorang itu akan dibalasi sesuai dengan niatnya. Nah, apa niatnya untuk? Nah, kuncinya itu kan di hati. Ya. Nah, maka perbaharui terus hati, niat kita itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adakah ini? Nah, konsepnya tadi adalah bagaimana hati ini tertata, tentu dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan, hati saya bersih, hati saya. Ada yang mengatakan begini Bang Taufik, ya, saya tidak menjalankan syariat Islam, tapi hati saya bersih. Ya. Saya tidak mau sholat, tapi hati saya bersih. Dia sholat, tapi yang penting hati. Enggak bisa dia itu seperti itu, ya kan? Yang penting hatinya bersih. Bagaimana hatinya bisa tahu dia bersih hatinya? Biarlah saya ini minum khamar, berjudi, tapi hati saya bersih. Itu enggak, itu kotor sebetulnya jiwanya. Ya. Nah, itu kuncinya adalah hati. Maka dua syarat diterimanya. Mungkin di kajian kita terus ini, ya. Syurutu qabul amal itu dua. Syarat diterima amal ibadah kita itu dua, ya kan, Rasulullah jelaskan itu dan para ulama jelaskan, yaitu pertama ikhlas, semata-mata kita beribadah itu karena Allah, tidak ada yang lain. Yang kedua mutabaah, muwafaqah bi Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya kan, ini dengan cara ini mendatangkan batin sesuai tidak dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah seperti itu, kita mencari ketenangan, tinggalkan. Ya.
Nah, tidak akan sampai kepada kita namanya kebahagiaan kalau mencari konsep ketenangan itu hanyalah bayangan semu, ya. Banyak pakar-pakar yang kita lihat Bang Taufik, ya hari-hari ini, artinya kita lihat pakar-pakar keluarga ya di negeri-negeri Eropa sana, ya, pakar keluarga, pakar segala macam. Tapi akhirnya mereka sendiri yang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak mencapai, akhirnya banyak yang masuk Islam, ya kan itu. Akhirnya itu yang mereka menjadikan konsep-konsep, maksudnya ya sebetulnya sesungguhnya di dalam Islam itu sudah sempurna. Dan itu sekarang kita umat Islam ini lagi yang kurang percaya dengan keyakinan kita ini, ya. Sementara di luar sana itu banyak orang yang tertarik karena Islam karena mengkaji Islam. Nah, sekarang kita ini tidak mau mengkaji ini. Kita yang sudah dari dari nenek moyang kita Islam, tapi kita malas untuk mengkaji Islam itu sendiri. Kemudian mencari metode-metode lain yang tidak dibenarkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Syukran Buya. Kemudian ke Buya Faisal nih, kita sebelum closing. Ya. Tips dari Buya Faisal nih terhadap fenomena yang kita bicarakan tadi, Buya. Ya, saya melihat pertama memang kembali kita kepada ilmu tadi dan asal usul suatu amalan ini perlu kita telusuri. Kalau itu bukan dari Islam dan itu dijadikan semacam jalan untuk menenangkan, ya jelas bertentangan dengan syariat. Berarti tidak asal ikut-ikutan, ya? Ya, asal ikut-ikutan. Perlu perjuangan. Berjuang melawan ya tipu daya syaitan. Zuhrufal qawli gurura. Yaitu kata-kata yang menggoda seolah-olah ini adalah hal yang boleh, apa salahnya, kan gitu. Kan bagus. Apa salahnya kita manfaatkan itu. Ya. Kita tidak memakai kata apa salahnya, tetapi apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Atau tanya para ulama. Kita ragu tentang itu, tanya kita kepada para ulama bagaimana konsep ini, meditasi ini bagaimana, yoga ini bagaimana. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'nina. Tinggalkan apa yang meraguimu kepada yang tidak meraguimu. Ya, sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Jadi tak kala kita berbuat, kalau kita ragu, ya tanyakan kepastiannya kepada para ulama. Memang godaan-godaan itu banyak ketika apalagi kalau seseorang itu dia sudah menjadi orang terkenal, punya besar, lalu dia melakukan sesuatu, ya dia untuk rujuk itu kadang-kadang malu, susah, ya. Segan dikata orang malu kalau dia rujuk kepada kebenaran. Seorang Muslim jika dia adalah keliru, al-haqqu haqqu, yang hak itu hak, al-batil batil, batil itu batil. Bagaimana dia untuk rujuk kepada kebenaran yang sudah jelas, qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah nyata petunjuk dengan kesesatan. Makanya berhati-hatilah, ittaqud dunya, hati-hatilah dengan urusan dunia. Dan kadang kita terbawa arus karena teman dekat kita. Oleh karena berteman itu jangan salah pilih teman, ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Kadang teman ini pula yang membawanya. Yang bawa kita. Awalnya kita bagus, tapi karena teman atau faktor lingkungan. Banyak orang yang awalnya lingkungannya baik, tapi ketika dia sudah beda lingkungannya, dia terbawa oleh arus tadi. Ini juga perlu diperhatikan. Karena pengaruh lingkungan itu dahsyat. Ya, dia seperti adalah hawa panas, akan membuat kita panas. Kalau dia berteman dengan penjual minyak wangi, dia akan wangi juga. Kalau dia berteman dengan pandai besi, nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua agar kita tidak terbawa oleh arus dan lingkungan tadi. Jaga iman kita, jaga hati kita tadi.
karena kata Ustaz Desmond tadi. Insyaallah. Jaga mana kan ada manajemen hati ya. Manajemen kalbu ya. Ya bisa aja manajemen kalbu itu satu istilah, nanti bagaimana aturan syariatnya, bagaimana menjaga hati. Itu memang ada ya. Ya. Iya. Di dalam agama kita memang itu di. Ya, ada manajemen kalbu, tapi kita lihat dulu bagaimana manajemen kalbunya bagaimana, dari mana dimulai dulu. Iya. Nanti dengan tauhid dulu. Karena inti dari ibadah itu kan tauhid. Hati, ketika dia mengatakan menjaga hati, tapi syirik masih dilakukan juga, ya nggak benar. Iya. Dia jaga hati katanya, syirik jalan juga. Nah, yang kalbu tentu asasnya ada tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Jazakumullah khairan. Mungkin demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Istilahnya fenomena yang terjadi sekarang ini, kalau saya menangkap dari yang Ustadz yang Buya sampaikan tadi itu, berarti banyak dari umat Islam ini memang dia sudah jauh dari agama, Ya. sehingga dia mencari cara. Sebenarnya dalam agama Islam itu ada, tapi dia justru mencari di Thariqah lain. cara-cara yang lain. Baik, Buya, terima kasih. Ya. Buya, jazakumullah khairan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat buat pemirsa Najia TV, dan kita sambung lagi di waktu dan kesempatan yang lainnya. Pemirsa Najia TV, demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.